warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfira Nur Rahmadia Tamim. Nomor stambuk B1 B1211222, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Dosen pembimbing pada mata kuliah wawasan kemaritiman ini yaitu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SEMSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bab 4 yaitu Diplomasi Maritim Indonesia di Natuna. Konsep dari Christian Lemire 2014 bahwa diplomasi maritim adalah pengelolaan hubungan internasional melalui domain maritim. Diplomasi maritim merupakan penggunaan aset maritim untuk mengelola hubungan internasional. Diplomasi maritim dapat dibagi ke dalam kategori yakni diplomasi maritim kooperatif, persuasif, dan koersif. Dalam konteks diplomasi maritim, pemerintah dapat menjaga kedaulatan negara dengan beberapa langkah diantaranya. Yang pertama, mempercepat negosiasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga. Yang kedua, meningkatkan keamanan pulau-pulau terluar. Dan yang ketiga, mengamankan sumber daya kelautan dalam wilayah perairan zona ekonomi eksklusif, selanjutnya disebut ZEE. Karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk mengelola dan mencari solusi sengketa teritorial dan maritim di kawasan. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk menghilangkan sumber konflik maritim seperti illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, dan kerusakan lingkungan laut. Baik, selanjutnya yang pertama ada diplomasi maritim kooperatif. Diplomasi maritim kooperatif adalah semua pihak bekerja secara sukarela, seperti dalam kasus bantuan kemanusiaan yang dilakukan Angkatan Laut kepada sebuah negara yang terkena bencana. Aktivitas lain dari diplomasi maritim menyangkut pertukaran personil, program pendidikan, dan pertemuan kolaboratif yang bertujuan untuk membangun saling percaya. Diplomasi maritim kooperatif dijalankan Indonesia dalam menghadapi Cina di Laut Cina Selatan agar wilayah Indonesia tidak terganggu. Dalam konsep Christian Lemire 2014, diplomasi kooperatif ini merupakan kebijakan diplomasi dalam domain maritim seperti kunjungan persahabatan, hubungan diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan juga bantuan dalam bencana alam. Diplomasi kooperatif ini juga dilakukan Indonesia dalam kerangka menjaga hubungan diplomatik yang lebih luas. Selain itu, terdapat kepentingan Indonesia untuk tetap menerima aliran investasi dari Cina. Yang kedua, ada diplomasi maritim persuasif. Diplomasi maritim persuasif bertujuan untuk menguatkan pengakuan pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki suatu negara antara lain dengan menunjukkan kekuatan angkatan lautnya. Dalam melakukan langkah peneguhan sikapnya ini, Indonesia juga melakukan diplomasi persuasif terhadap isu maritim Kepulauan Natuna. Secara konseptual telah ada sejumlah program dalam diplomasi. Di antara langkah persuasif ini adalah dengan melakukan perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara di wilayah yurisdiksi Indonesia pada Juli 2017. Perubahan itu diumumkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Indonesia mengajukan nama baru itu untuk menciptakan kejelasan hukum laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif di perairan Indonesia. Yang ketiga ada bangun pariwisata. Di antara memperkuat dalam negeri yang dilakukan adalah Indonesia juga melakukan diplomasi maritim persuasif melalui pembenahan di dalam negeri. Salah satunya adalah menjadikan kawasan Natuna sebagai destinasi wisata maritim. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Dedi Miharja mengatakan bahwa Kepulauan Natuna saat ini sedang menjadi proyek percontohan bagi kawasan destinasi wisata bahari di Indonesia. Indonesia ingin menjadikan kawasan Natuna sebagai pariwisata bahari. Dedi memaparkan bahwa nantinya Natuna akan memiliki ratusan homestay yang dikelola oleh masyarakat setempat serta pengembangan sarana dan fasilitas bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan bawah laut. Kemudian yang keempat ada diplomasi bilateral.
Diplomasi maritim persuasif secara bilateral dilakukan dengan pengiriman nota protes ke Cina ketika terjadi pelanggaran gizi Indonesia. Namun protes itu dijawab dengan menyatakan Indonesia telah menahan kru kapal nelayan Cina secara tidak sah. Cina menegaskan bahwa perairan Kepulauan Natuna merupakan bagian dari tradisional fishing ground Cina. Menghadapi berbagai persoalan yang ada di perairan Indonesia terkait Cina ini, Indonesia menggunakan jalur bilateral dengan menegaskan ke Cina bahwa sejak awal Indonesia menyatakan diri bukan sebagai claimant state terhadap persoalan di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Indonesia tidak pernah melakukan klaim terhadap Kepulauan Spratly dan Paracel, serta memahami bahwa Cina berdasarkan peta Nine Dash Line tidak pernah melakukan klaim atas Laut Natuna. Faizasyah juga menyatakan Indonesia konsisten dalam posisinya yang menyatakan bahwa klaim sepihak Cina tidak sesuai dengan hukum internasional, terutama UNCLOS. Indonesia juga memandang bahwa Cina perlu menghormati negara-negara yang memiliki kepentingan di LTS sesuai dengan UNCLOS. Kemudian yang kelima ada diplomasi multilateral. Diplomasi maritim persuasif Indonesia dilakukan pula secara multilateral melalui ASEAN. Salah satu langkah diplomasi persuasif secara multilateral dijelaskan oleh pakar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Alexius Jamadu, yang menyebutkan persoalan dengan Cina bisa diakhiri dengan mempercepat penyelesaian rancangan Code of Conduct yang disusun negara-negara ASEAN. Code of Conduct itu berisi pengaturan bersama bagaimana berperilaku di kawasan yang ada pulau-pulau yang disengketakan. Yang keenam ada diplomasi maritim koersif. Respon Indonesia dalam menghadapi serangkaian pelanggaran gizi adalah dengan melakukan diplomasi koersif. Diplomasi maritim koersif, jelas Christian Lemierre 2014, dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Kalau mengacu kepada pengertian Christian Lemierre, sebenarnya unjuk kekuatan militer itu termasuk ke dalam diplomasi persuasif seperti diperlihatkan dalam kasus di Kepulauan Natuna. Namun, dalam penelitian ini, koersif diterjemahkan sebagai pengerahan perangkat militer termasuk Angkatan Laut sebagai unjuk kekuatan serta perangkat pemaksa untuk mengusir gangguan dari negara asing terhadap di Kepulauan Natuna. Yang ketujuh ada bangun pangkalan. Penguatan kehadiran Indonesia di Kepulauan Natuna dilakukan dengan adanya usulan pembangunan pangkalan militer. Komisi 1 DPR menilai pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna Provinsi Kepri sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan di bagian tengah Indonesia, yang berhadapan langsung dengan beberapa negara termasuk tentu saja Cina. Menko Polhukam Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya telah mengusulkan pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna tersebut. Rencananya dibuat seperti kapal induk untuk menjadi basis militer yang kuat bagi Angkatan Laut dan Angkatan Udara di sana. Jadi dalam rangka penguatan wilayah itu sendiri, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di situ dibutuhkan penguatan-penguatan, misalkan penambahan prajurit, pembuatan fasilitas dan infrastruktur seperti pangkalan dan sebagainya. Selain pembangunan pangkalan militer, Indonesia juga memperpanjang landas Pacu Lanut Ranai untuk didarati pesawat tempur, membangun dermaga yang dapat disinggahi sejumlah kapal perang TNI, Angkatan Laut, dan Bakamla, meningkatkan patroli di Natuna dan menambahkan radar untuk memantau wilayah. Kemudian yang ke-8 yaitu yang terakhir, menjaga kedaulatan Natuna. Dari uraian di atas, Indonesia melakukan 3 dimensi diplomasi maritim sekaligus, yakni kooperatif, persuasif, dan koersif. Pendekatan secara simultan ini menunjukkan adanya pertimbangan luas dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan di perbatasan maritim Natuna. Lebih tepatnya di Indonesia yang terbentang 200 mil laut dari pantai Natuna ke arah Laut Natuna Utara. Menurut Dr. Arvin Sudirman, dalam menjaga hak berdaulat Indonesia, peran Badan Keamanan Laut Bakamla yang baru perlu ditingkatkan. Kehadiran armada laut di Kepulauan Natuna kurang memadai untuk menjaga hak berdaulat di Natuna dan kedaulatan teritorial Indonesia.
Kekuatan Bakamla dengan demikian perlu ditingkatkan sehingga mampu mengawal para nelayan Indonesia 200 mil laut dari garis pantai dengan 2/3 dari wilayah Indonesia terdiri atas laut. Bakamla diperkirakan hanya mampu memenuhi pengawalan kurang dari setengahnya untuk menjaga ZEE Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.